Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with Mr. Learner dengan pelajaran bahasa Inggris ya. Oke, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai vocabulary atau kosakata-kosakata yang akan kita gunakan di market. What is market? Ada yang tahu apa itu market? Ya, market artinya adalah pasar. Oke. Nah, kita akan mempelajari vocabulary tentang pasarnya itu sendiri. Lalu kita juga akan pelajari expression, cara expression atau ungkapan yang digunakan ketika kita akan menanyakan harga dari suatu barang. Oke, gimana? Kita langsung saja ya. Let's go. 3, 2, 1, open the book. Welcome back to Be All Channel, tempat berkumpulnya orang-orang yang suka belajar, belajar suka, dan belajar suka-suka. Oke, yang pertama anak-anak ya, kita akan belajar mengenai apa tadi? Market, artinya pasar. Nah, di market ini ada beberapa kosakata yang sangat penting kalian ketahui ya. Nanti akan saya berikan dalam dua jenis. Yang pertama kata kerja yang digunakan ketika kita pergi ke pasar, ataupun adjektif atau kata sifat atau kata benda yang sering digunakan ketika kita berada di pasar, baik sebagai penjual atau pembeli. Yuk kita langsung saja cek. Untuk yang pertama, nah, bisa kalian lihat di samping saya, ya. Oke, yang pertama ada vocabulary di sebelah kiri, di sebelah kanan ada meaningnya. Yang pertama ada kata buy, membeli. Tentu saja ketika kita ke pasar, kita akan membeli barang, ya kan? Ataupun sell, menjual. Ya, ada bargain, menawar, ya. Ini biasanya terjadi jika kita pergi ke traditional market, ya. Tapi kalau kalian ke supermarket, you couldn't bargain the price, ya. Kita tidak bisa menawar harganya karena sudah tertera, ada price tag. Oke, bukan lagu ya. Oke, lanjut. Lalu kita juga mengenal kata find, mencari, ya. Kita mencari apa di pasar. Lalu ada close, artinya tutup. Nah, ada open, buka atau membuka. Ada cost, berharga. Oke, ini vocabulary kata kerja yang biasa digunakan ketika kita pergi ke pasar. Lanjut. Nah, di sebelahnya lagi, di sebelah saya juga nih, ini vocabulary yang merupakan kata sifat ataupun kata benda. Oke, nah kita lihat langsung. Price, harga. Kalau tadi saya sebut price tag, itu label harga. Lalu ada expensive, mahal. Cheap, murah. Kitchen utensil, artinya peralatan dapur. Vegetable, sayuran. Fruit, buah. Fresh, segar. Meat, daging. Nah, ini kosakata-kosakata yang biasa kita gunakan ketika kita pergi ke pasar. Sebetulnya banyak sekali ya barang-barang yang dijual di pasar dan vocabulary-nya gitu. Tapi bisa kalian cari sendiri. Ini saya rangkum sedemikian rupa kata-kata yang sering ada di pasar. Oke, bisa dipahami ya. Kalian bisa mengulangi cara pengucapannya. Price, expensive. Cheap, kitchen utensil. Kitchen utensil, vegetable, fruit, fresh, meat. Oke, itu tadi. Yuk, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mempelajari expression yang digunakan pada saat ketika kita pergi ke pasar. Oke? Nah, kita langsung jawab. Expression asking for price. Ekspresi yang digunakan ketika kita ingin menanyakan harga. Oke. Structure 1. Oke, sebetulnya ada banyak sekali ya expression yang bisa kita gunakan. Di sini saya sudah rangkum kurang lebih ada 4 buah structure yang bisa kita gunakan ketika kita akan menanyakan harga suatu barang. Oke, yuk langsung saja yang pertama. Nah, ini structure yang pertama adalah kita menggunakan how much. Itu sudah pasti. How much ini digunakan untuk menanyakan harga, bukan menanyakan jumlah benda ya. Kalau menanyakan jumlah benda, nanti kita akan menggunakan how many. Itu akan kita pelajari pada video pembelajaran berikutnya. Oke? Nah, ini yang pertama harus kita pahami adalah kita harus wajib, hukumnya fardu. Ini fardu, menggunakan how much. Oke, how much.
Lalu setelah how much kita menggunakan is, are. Ini tergantung, is atau are ini tergantung pada quantity. Oke, quantity atau jumlah bendanya yang kita beli. Itu ya. Ini kita menggunakan noun of noun ya, quantity of lalu objeknya. Oke. Nah, sebagai contoh yang pertama, how much is a kilogram of apples? How much is a kilogram of apples? Nah, ini menggunakan is karena kuantitinya cuma a kilogram, artinya 1 kilo. Nah, Pak, kok objeknya apples? Nah, karena dalam 1 kilogram 1 kilogram satuan ukur pasti ada lebih dari 1 apel. Maka di ujungnya objeknya menjadi jamak apples. Apple tambahkan huruf S. Bukan apple handphone ya. Oke, lanjut. Nah, yang di bawahnya ada how much are 2 kilograms of apples. Nah, lihat perbedaannya ya. Ingat, kapan kita menggunakan is, kapan kita menggunakan are itu tergantung dari quantity. Kalau cuma 1 ya, kuantitinya singular atau tunggal, maka kita menggunakan is. Tapi kalau sudah jamak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, selanjutnya kita menggunakan are. Bisa dipahami ya. Dan ini sama semua. Kalian tinggal mengganti ya. Yang pasti kita gunakan itu adalah how much-nya ini yang di depan. Kita hanya mengganti is atau are ketika kuantitinya berubah. Oke, dan objeknya itu bisa kalian rubah. Bisa apples, bananas, lalu apa, handphone, and then a bottle of water, and so on and so forth ya. Ada banyak sekali benda yang bisa kalian beli ya. Itu tergantung benda yang kalian belinya. Oke, lanjut. Structure yang kedua, oke. How much is atau are menggunakan this atau this. Oke, lalu objeknya. Nah, lihat. Kata saya tadi apa? Kapan kita menggunakan is dan are adalah ketika benda yang kita belinya itu jamak atau tunggal. Nah, bisa kalian lihat di samping ya. Ketika bendanya tunggal, this book. Nah, this book. Kalau kalian ada yang bingung mengenai this and this ini, bisa kalian lihat di video pembelajaran di channel ini ada pelajaran mengenai this, demonstratif this atau this ya, ditambah juga that sama those. Oke. Nah, itu kalian bisa lihat ya. Oke. Lanjut. Nah, kalau objeknya tunggal maka kita menggunakan this, tapi kalau objeknya books jamak kita gunakan. Kalau objeknya jamak maka books ya. Nah, yang kita gunakan adalah this. Artinya sama, this sama this ini sama artinya, yaitu ini. Tetapi yang atas, this yang di atas itu untuk yang tunggal. Artinya sama ini. Yang di bawah this itu untuk demonstratif yang digunakan untuk benda yang setelah kata dianya merupakan benda jamak. Nah, seperti itu books. Ada huruf S di ujungnya. Sampai sini bisa dipahami ya. Artinya sama saja. Yang atas berapa harga dari sekilo apel. Kalau yang di bawah berapa harga dari buku ini, berapa harga dari buku-buku ini, seperti itu. Mudah kan? Kita langsung ya, lanjut saja. Oke. Ini structure yang kedua. Jika tadi kita menggunakan structure yang tanpa ada kata kerja, ya, kita menggunakan is atau are. Kalau yang sekarang kita ada kata kerjanya. Yuk kita lihat. Nah, ini. How much do these jackets cost? Berapakah harga dari jaket-jaket ini? Tuh, berapakah harga dari jaket-jaket ini? Sama saja artinya. Kalau yang bawah, how much does this jacket cost? Oke. Jika yang ini, ya, kapan kita menggunakan do atau does, Pak? Lihat kuantitinya kembali. Lihat kuantitinya. Ya, lihat kuantitinya. Jika kuantiti atau jumlah bendanya banyak, maka kita menggunakan do. Ya, jika lebih dari 1, misalkan how much do 2 jackets cost? Nah, tapi kalau yang bawah does itu kan untuk benda yang tunggal. How much does 1 jacket cost? Atau how much does this jacket cost? Seperti itu, ya, bisa dipahami ya. Yuk, kita lanjut saja. Nah, untuk yang kedua, ini kita menggunakan kata kerja auxiliary verb will. Oke. Sebagai contoh, ini hanya menggantikan kata do atau does. Sama saja sisanya. How much will this jacket cost me? Nah, oke. Lalu how much will this jacket cost me? Lihat.
sekalipun ini lebih mudah lagi nih, ini lebih mudah lagi. Kuantitinya kalian lihat, kuantitinya itu di this sama this. Oke, bisa kalian lihat. Nah, di situ berapa banyaknya pun bendanya itu tidak mempengaruhi kata yang lainnya. Oke, ini yang paling aman kalian gunakan karena kalian tidak perlu memikirkan ini pakai is atau are, ini pakai do atau does. Kenapa? Karena ini menggunakan auxiliary verb will. Oke, jadi yang hanya diganti jika kalian menggunakan expression atau structure dari expression yang ini, kalian hanya perlu mengganti yang di kolom ketiga tuh, yang this atau this. Oke, tinggal kalian rubah saja. Misalkan, how much will 2 jackets cost me? How much will 1 jacket cost me? Nah, itu sama saja, ya. Tidak ada perubahan, hanya berubah dari jumlah bendanya aja, kuantitinya. Oke, yang lainnya tidak berubah karena ada auxiliary verb will. Oke. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai expression of asking price. Nah, lalu ada apa lagi, Pak? Lalu responsesnya. Nah, yuk kita langsung saja. Nih responsesnya. Lihat. Oke, yang atas kita bisa jawab dengan kata yang sama. It is 3,000 rupiah. Yang bawahnya pun sama. Lihat. Dengan cara pertanyaan yang berbeza, ya, tapi kita bisa menjawab dengan cara yang sama karena keduanya ini memiliki maksud yang sama, yaitu menanyakan harga. Nah, seperti itu ya. Kita bisa menjawabnya dengan cara yang sama. It is 3,000 rupiah. Nah, selama ini mungkin ada yang masih bertanya-tanya apa penggunaan it, Pak. Nah, ini penggunaannya. It itu untuk menggantikan benda ataupun harga atau segala macam benda, hewan, tumbuhan, itu bisa kita gantikan kata it. Lihat. How much is a kilogram of apples? Berapa harga dari sekilo apel? It is 3,000 rupiah. Nah, it is 3,000 rupiah ini artinya apel-apel ini berharga 30.000. Seperti itu. Dan yang bawahnya pun sama. Oke, tidak ada perbedaan pada artinya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Ya, ingat, jadi it-nya itu menggantikan apples kalau di kalimat yang atas yang pertama. Oke, kalau yang bawah itu menggantikan buku it-nya. Itulah penggunaan kata it. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kalau bisa dipahami, sebagai summary saya tutup, sebelum saya tutup pembelajaran kita kali ini ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai vocabulary yang common terjadi di market, and then after that we learn about the expression to ask price when we are in the market. Oke. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Thank you very much. Jangan lupa ya, tetap semangat, tetap belajar, jangan banyak bermain di rumah. Oke, bantu orang tua kalian di rumah. Oke, thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.